riding high when I was king. I played it hard and fast. Walk away, want me there. Easy on me, oh, and it would. Come on, you got me, yeah. My feet, you got me, no. My feet, you got me, no. But I can't keep it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Adisti Rizky Fitriani dan kali ini kita akan membahas salah satu negara yang ada di Afrika Tengah. Namanya adalah negara Tanzania. Berikut yang akan kita bahas adalah profil negaranya, geografi fisiknya, geografi sosialnya, indikator negara ini masuknya ke negara berkembang ataukah negara maju, nanti kita akan bahas, dan juga terdapat fakta unik lainnya yang akan menambah wawasan kita pada kali ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah profil negara Tanzania. Ibu kotanya bernama Dodoma, bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Swahili dan juga bahasa Inggris. Lalu pemerintahannya yaitu Republik Presidensial, luasnya sekitar 947.300 km persegi, mata uangnya shilling Tanzania, agamanya Kristen sekitar 63%, Islam 35%, dan lainnya sekitar 2%. Selanjutnya ada sejarah. Pada zaman dahulu, Tanzania itu merupakan salah satu tempat kelahiran umat manusia. Nah, reruntuhan Ngarai Olduvai menunjukkan keberadaan Homo habilis, yaitu yang tercatat hidup lebih dari 1,8 juta tahun lalu. Pada akhir abad ke-19, Tanzania terbagi menjadi dua kekuatan, yaitu sebagian daratannya yang disebut Tanganyika ini berada di bawah kekuasaan Jerman, dan juga sebagiannya lagi yaitu Zanzibar berada di bawah kekuasaan Kesultanan Oman. Nah, Tanganyika pada tahun 1961 mengalami kemerdekaan dari Inggris, sedangkan Zanzibar mengalami kemerdekaan dari Kesultanan Oman itu pada tahun 1963. Pada tanggal 26 April 1964, Tanganyika dan Zanzibar bergabung membentuk Republik Persatuan Tanzania. Jadi, Tanzania itu berasal dari dua wilayah yang bergabung menjadi satu, yaitu Tanganyika dan juga Zanzibar. Terdapat beberapa peristiwa geologi utama yang membentuk Tanzania dan memengaruhi keadaan Tanzania pada saat ini. Ada Tanzania Kraton atau Archean, salah satu blok kerak bumi tertua yang muncul miliaran tahun yang lalu selama periode Arkaik, merupakan formasi batuan stabil yang membentuk tulang punggung geologi Tanzania. Yang ada East African Rift Valley. Nah, ini tuh merupakan salah satu formasi geologi paling terkenal di Tanzania. Proses pemisahan benua Afrika dimulai sekitar 25 juta tahun yang lalu. Keretakan ini mengoyak Tanzania sehingga menyebabkan terbentuknya pegunungan, danau, serta lembah dalam seperti Danau Tanganyika. Yang ketiga, ada formasi Kilimanjaro. Adalah gunung api tertinggi di Afrika yang terbentuk sekitar 1 juta tahun yang lalu oleh aktivitas gunung berapi di sepanjang lembah Rift. Jadi, ketiga peristiwa geologi tersebut sangat mempengaruhi pada bentuk dari Tanzania pada saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas batas negara dan juga wilayah administratif di negara Tanzania. Nah, untuk batas negaranya, di wilayah utara berbatasan dengan negara Uganda dan juga Kenya, di sebelah barat berbatasan dengan Rwanda, Burundi, dan juga Republik Demokratik Kongo, di sebelah selatan berbatasan dengan Mozambik dan juga Malawi, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, untuk wilayah administratifnya, terdapat kota-kota terbaik yang ada di Tanzania, di antaranya yaitu Dar es Salaam, itu sebagai pusat ekonomi negara, ada Arusha sebagai pintu gerbang
Taman Nasional Serengeti dan Gunung Kilimanjaro. Ketiga ada Zanzibar yang merupakan situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Dan terakhir ada Dodoma, yaitu sebagai ibu kota negara Tanzania dan juga sebagai pusat politik dan administrasi dari negara Tanzania. Terakhir, selanjutnya ada kondisi geografis. Letak astronomis negara Tanzania berada pada 6 derajat 23 menit lintang selatan sampai 35 derajat 31 menit bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomis tersebut, dapat dikatakan bahwasanya negara Tanzania ini memiliki iklim tropis ataupun iklim sedang. Nah, Tanzania terletak di pantai timur Afrika dan memiliki garis pantai Samudra Hindia sepanjang sekitar 1424 km. Nah, negara ini merupakan lokasi titik tertinggi dan terendah yang ada di benua Afrika, yaitu posisi tertingginya terdapat di Gunung Kilimanjaro pada ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut, dan dasar Danau Tanganyika berada kedalaman 1.471 meter, kedalaman 1.471 meter, kedalaman itu merupakan tempat terendah yang ada di benua Afrika. Sekitar 38% dari wilayah Tanzania itu merupakan taman nasional, sehingga Tanzania juga dijuluki sebagai negara dengan wisata safari paling terbaik di dunia. Untuk curah hujan di Tanzania ini cenderung bervariasi, ada yang kurang dari 750 mm per tahun dan bahkan ada yang lebih dari 1.520 mm per tahun. Ada sumber daya alam. Nah, untuk sumber daya alam di Tanzania ini kaya akan sumber daya alam, namun dalam pemanfaatannya masyarakat masih mengalami kendala. Terdapat tanzanite, yaitu batu permata tanzanite yang hanya ditemukan di Tanzania dan tidak bisa ditemukan di negara-negara ataupun wilayah-wilayah lain yang ada di dunia. Nah, selanjutnya ada emas. Emas di Tanzania ini merupakan salah satu produsen emas utama di Afrika dengan tambang di Gelta dan juga bullion hulu. Dan ketiga ada berlian. Emas di Tanzania ini merupakan salah satu produsen emas utama di Afrika. Terdapat beberapa tanah vulkanik yang berasal dari gunung-gunung yang ada di Tanzania, terutama dari Gunung Kilimanjaro. Terdapat adalah flora dan fauna yang khas yang ada di Tanzania, yaitu ada pohon akasia, combretum. Untuk faunanya terdapat zebra, jerapah, dan fauna-fauna lain yang berada di Taman Nasional Tanzania. Nah, selanjutnya ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif dari negara Tanzania ini merupakan sebuah acuan ataupun tolak ukur dari negara Tanzania apakah negara ini termasuk kepada negara berkembang ataupun negara maju. Nah, aspek-aspek yang mengukur dari indikator kualitatif ini diantaranya ada sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Pertama, kita akan membahas dari sosial budayanya terlebih dahulu. Nah, untuk perempuan, terutama pengunjung yang datang ke Tanzania itu diharuskan memakai pakaian yang sopan. Ini berkaitan dengan ajaran agama yang dianut oleh sebagian masyarakat di Tanzania, yaitu agama Islam. Tidak mencium makanan. Nah, dan itu tuh di Tanzania tuh tidak boleh karena dianggap tidak sopan dan juga tidak menghargai orang yang sudah memasak makanan tersebut. Terakhir ada meminta izin sebelum memfoto warga lokal menggunakan flash. Nah, kenapa hal ini harus meminta izin? Karena warga lokal di Tanzania ini percaya bahwasannya jika mereka difoto menggunakan flash, maka jiwa mereka akan ikut bersama si flash tersebut. Nah, selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi di Tanzania diklasifikasikan sebagai perekonomian berpendapat menengah ke bawah yang bergantung pada pertanian, berupa tanaman sisal dan juga cengkeh. Tanaman sisal ini merupakan tanaman produksi utama di Tanzania karena si tanaman sisal ini tuh bisa digunakan untuk membuat kain dari serat-serat daunnya. Selain itu ada pariwisata seperti taman nasional,
dan itu tuh merupakan salah satu pendapatan utama dari negara Tanzania. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, jumlah total tahun pendidikan di negara Tanzania itu sekitar 9 tahun. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pendidikan di negara Tanzania, yaitu kurangnya tenaga pendidikan, kurangnya buku-buku sebagai sumber pembelajaran, dan juga ini tuh berpengaruh pada keterampilan membaca siswa yang hanya sekitar 5,4%. Ini ada kesehatan. Sekitar 95,1% air minum di perkotaan itu kualitasnya mulai membaik. Selain itu, tingkat penularan penyakitnya pun tinggi dan juga penularannya bisa melalui udara, vektor, ataupun penyakit menular seksual. Jadi, tantangan utama dari kesehatan di negara Tanzania itu masih terpaku pada kualitas kesehatannya yang masih kurang, kualitas akses kepada kesehatannya pun masih kurang, dan juga fasilitasnya yang kurang memadai, serta keadaan masyarakat yang belum paham betul akan pentingnya kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator kuantitatif, di mana indikator kuantitatif ini merupakan indikator yang dapat dihitung. Artinya, negara-negara ini akan termasuk kepada negara berkembang atau negara kan aspek seperti pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian bayi, harapan hidup, jumlah populasi, kepadatan penduduk, Human Development Index atau indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan manusia, dan juga angka beban tanggungan. Nah, seperti yang sudah dapat dilihat di layar, bahwasanya pendapatan per kapita negara Tanzania pada tahun 2023 adalah 3.600 US dollar. Nah, ini termasuk kepada negara berkembang karena kurang dari 27.790 US dollar yang sebagai patokan indikator negara maju. Nah, ini tuh jadinya lebih dari 4.950 US dollar yang juga sebagai indikator negara berkembang. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di Tanzania yaitu sekitar 2,72%. Ini termasuk kepada negara berkembang karena kurang dari 0,1% yang menjadi indikator negara maju dan juga lebih dari 1,5% yang menjadi indikator negara berkembang. 72. Selanjutnya ada angka kelahiran. Angka kelahiran negara Tanzania yaitu sekitar 33 per 1000 penduduk pada tahun 2024. Nah, ini termasuk kepada negara berkembang karena lebih dari 5 kelahiran dan juga sebagai indikator negara berkembang. Nah, selanjutnya ada angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Tanzania sekitar 30 per 1000 tercatat pada tahun 2024, termasuk kepada negara berkembang karena indikator negara berkembang adalah 23 kematian dan ini lebih dari 23 kematian per jiwa. Selanjutnya ada harapan hidup. Harapan hidup di Tanzania mencapai 70,8 tahun. Nah, ini tuh termasuk kepada negara berkembang karena kurang dari 77 tahun. Jumlah populasi negara Tanzania pada tahun 2024 mencapai 67.462.121 jiwa. Nah, ini termasuk kepada negara berkembang juga karena ciri-ciri negara berkembang itu memiliki jumlah penduduk yang banyak dan juga kepadatan penduduknya yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mencapai 71 orang per kilometer. Ini termasuk padat ya, jadi termasuk kepada negara berkembang. Nah, untuk Human Development Index atau indeks pembangunan manusia di Tanzania itu mencapai 0,549 itu pada tahun 2021. Nah, selanjutnya untuk angka beban tanggungannya itu mencapai 87,7%. Itu tuh termasuk sangat besar karena itu berarti banyak sekali tanggungan dari orang-orang produktif di negara Tanzania tersebut. Selanjutnya ada fun fact dari negara Tanzania. Nah, fun fact-nya itu ternyata negara Tanzania ini memiliki kampung albino loh,
Yang kita tahu kan albino itu memiliki ciri fisik yang berbeda dengan ciri fisik manusia pada umumnya. Jadi, satu dari setiap 1.400 bayi yang lahir adalah bayi albino. Ini merupakan tingkat kelahiran bayi albino yang tertinggi di dunia, yaitu sekitar 10 kali lebih banyak daripada di tempat lain. Hal ini dikarenakan perputaran gen yang cukup sempit akibat perkawinan sedara. Karena itu, orang-orang berkulit gelap di sekitar sana tuh menganggap bahwasanya orang-orang albino ini membawa kesialan dan juga terkutuk. Namun, di sisi lain, mereka pun percaya bahwasanya daging dari orang-orang yang berkulit albino ini mampu menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Terdengar aneh, bukan? Fun fact berikutnya yaitu Tanzania memiliki bahasa tersulit di dunia. Nah, terdapat suku Hadzabe yang mempunyai kebiasaan berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh manusia pada umumnya. Nah, bagaimana bahasa yang mereka gunakan serta bagaimana pola kehidupan mereka sehari-hari, mari kita lihat. Karena bawa putra aku teh nama aku ya aku tahun. Besok aku akan putra bawa aku teh iki koi kagwat putra ya ham. Sekian penjelasan saya mengenai negara Tanzania ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.